berikutnya diseminasi pembebasan materi deep learning oleh Ibu Dea Nisa Rahmani SKPM MIKOM. Kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebentar aja ya Bapak Ibu, karena tadi Bapak Pengawas sudah memberikan penjelasan yang begitu sangat detail dan insya Allah jelas. Cuma dia di sini izin untuk memberikan pengalaman, maksudnya sharing gitu ke Bapak Ibu semua apa yang saya dapatkan waktu 6 hari pelatihan di sana. Mungkin ada Bapak Ibu yang menyadari ini Ibu Dea kemana gitu ya, 6 hari nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu kemarin saya diikutkan untuk pelatihan untuk pembelajaran mendalam. Jadi tadi seperti yang Bapak Pengawas sampaikan bahwa pembelajaran mendalam itu adalah bukan kurikulum. Jadi kalau misalkan ada yang mikir, oh nanti ini ganti menteri, kita ganti kurikulum ya jadi kurikulum mendalam. Tidak Bapak Ibu, jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan. Namanya pendekatan itu adalah cara pandang Bapak Ibu. Jadi bagaimana pada kita sebagai guru pada saat proses pembelajaran di kelas itu bagaimana kita menempatkan diri kita untuk berpikir si prosesnya ini harus mendalam, gimana caranya? Nah kemarin Pak Deden itu bertanya, Ibu pembelajaran sudah dikatakan mendalam itu seperti apa gitu ya kan Pak? Yang pertama adalah tadi ada lingkaran prinsip. Prinsipnya itu apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, tadi kan Bapak Pengawas sudah menyampaikan, saya sebenarnya menambahkan aja. Mungkin pemikiran kita gitu awalnya pada saat menggembirakan terutama. Yang penting anak-anak senang. Pokoknya dibikin ice breaking sebanyak mungkin kan waktu PPG itu kita kayak pokoknya minimal ice breaking itu 3. Banyak banget biar anaknya nggak gumoh gitu di pelajaran kita ya. Tapi sebenarnya ternyata bukan itu Bapak Ibu. Yang itu benar, tapi yang lebih tepat adalah menggembirakan di sini adalah menciptakan aha moment. Jadi ketika anak itu bisa mengerjakan tugas yang kita kasih, anak itu jadi senang. Nah itu adalah poin menggembirakan. Gitu. Jadi bukan kayak yang penting anak-anak seneng deh, ice breakingnya banyak, beres-beres kelas aja, atau misalnya gitu kan pemikiran kita awalnya. Nah itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Jadi ketika pembelajaran mendalam, anak itu diminta gembiranya itu apa? Paham, menimbulkan aha moment. Nah, itu gimana bisa menimbulkan aha moment? Dengan pengalaman belajar yang runut. Tadi Bapak Pengawas sudah bilang ya, jadi pengalaman belajar itu diberikan secara runut Bapak Ibu. Gak mungkin tiba-tiba anak itu diajari logaritma, iya nggak Pak Deden? Kalau anaknya belum diajari materi prasyarat yang lebih mudah. Nah, biar anaknya itu seneng, diajarkan yang mudah dulu, makanya ditanyanya definisi gitu ya kan Pak, teorinya gitu. Jadi itu namanya pengalaman belajar memahami. Anak itu sebenarnya diberitahu dulu, kemudian baru diaplikasikan, baru sampai merefleksi. Nah kalau ini kemarin saya sharing, mungkin Bapak Ibu juga penasaran gimana sih contoh RPP-nya gitu ya Pak. Contoh RPP-nya kemarin saya itu di kelompok saya menggunakan materi PAI. Soalnya kemarin kata guru PAI mah jarang ada pelatihan. Jadi di kelompok saya ada guru PAI yang mau untuk dibikin supaya dievaluasi pada saat pelatihan kemarin. Nah ini materinya sebenarnya menarik sekali gitu dan sangat kontekstual. Materinya yang dipilih itu pernikahan dalam Islam. Bener nggak Pak Ustadz? Ada materi PAI pernikahan tentang pernikahan di kelas 11 ya, tapi itu ya. Betul. Nah, yang pertama di RPP kita itu ada identifikasi Bapak Ibu. Identifikasi itu isinya adalah mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, dan menentukan DPL, dimensi profil lulusan. Nah, di identifikasi, ini identifikasi ya seperti biasa kan kita menempatkan sekolahnya di mana, guru yang bikin siapa, itu identitas RPP-nya. Kemudian di identifikasi itu yang pertama harus diidentifikasi adalah peserta didiknya. Jadi peserta didiknya ini bagaimana kesiapan mereka untuk menerima materi yang kita akan berikan. Misalnya
Di sini ada pengetahuan awal di pranikah ini, yang pernikahan dalam Islam ini. Peserta didik telah mengetahui secara umum tentang pernikahan dari pengalaman keluarga. Tentu karena mereka juga sudah tahu melihat gitu ya, suka kondangan gitu ya. Jadi para wali misalnya disuruh kan berdasarkan lingkungan, tapi belum tahu sebenarnya secara syariat Islam itu seperti apa. Karena kan pasti kalau namanya karena agama ya pasti ada yang benar-benar pakem gitu ya Pak ya, nggak bisa ditinggalkan. Jadi itu ada pengetahuan awal, kemudian bagaimana minat peserta didiknya, kemudian bagaimana latar belakang mereka dan apa kebutuhan belajar mereka. Itu ada di identifikasi karakteristik peserta didik. Selanjutnya di bagian identifikasi itu kita perlu di RPP kita itu menjabarkan bagaimana karakteristik materi kita Bapak Ibu. Di RPP kita ya, walaupun sama anak-anak gak akan dikasih tahu. Maksudnya ini jenis pengetahuan apa, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa, itu tidak dikasih tahu ke anak sebenarnya. Tapi itu dituliskan dalam rencana pembelajaran yang kita buat. Jadi materi yang kita bikin ini sebenarnya isinya itu tentang apa gitu materinya, itu ada pengawasnya. Kemudian bagaimana relevansinya dengan kehidupan nyata peserta didik kita Bapak Ibu. Itu ada di karakteristik materi. Nah, satu lagi yang terakhir adalah untuk di bagian identifikasi itu integrasinya bagaimana dengan dimensi profil lulusan. Karena tadi kan ada bagian dari kerangka pembelajaran mendalam yang paling pertama itu fokusnya. Fokus lulusan dari anak-anak kita, pemerintah itu pengen anak-anak kita setelah keluar di kehidupan nyata itu 8 profil lulusan ini nempel ke mereka. Makanya tadi kata Bapak pengawas, ini tuh 3 tahun asesmennya gitu. Nah, gimana di RPP-nya kita Bapak Ibu? Di RPP-nya kita tentu saja kata Bapak pengawas, kalau semuanya anak-anak juga liar, ya enggak? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, walaupun liar, tapi kan kita pembelajaran itu satu materi nggak cuma 1 kali, ya enggak? Jadi ada materi itu, misalnya materi pernikahan ini dilakukannya selama 4 kali pertemuan. Nah, itu dituliskan tuh pada saat pertemuan pertama DPL-nya apa dicontreng. Makanya kalau kemarin kelompok saya tetap menuliskan ke-8-8-nya, tapi dijelaskan Bapak Ibu kapan misalnya penalaran kritis. Penalaran kritis itu dilakukan pada saat anak mengisi LKPD. Nah, itu adanya di pertemuan keberapa pada materi itu nggak apa-apa, bisa disebutkan. Tinggal dicontreng. Kalau tadi di contohnya dari Pak Pengawas itu DPL-nya dicontreng. Itu ada di bagian identifikasi rencana pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu isinya mencakup bagaimana tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran seperti praktik pedagogis, bagaimana kemitraan pembelajaran, lingkungan pelajaran, serta pemanfaatan digital. Kemarin Pak Deden juga nanya, Ibu, apakah pemanfaatan digital selalu ada? Betul Pak Deden, karena bagian dari kerangka pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana menuliskannya ke RPP Bapak Ibu? Dituliskan lingkungan pembelajarannya seperti apa. Kemudian kalau karena sekarang kan ada sekolah inklusif ya, menerima PDBK gitu. Nah, itu dituliskan juga Bapak Ibu. Kalau misalnya di kelas kita, mungkin Ibu BK, Ibu Cherry ada datanya yang mana yang anak-anak berkebutuhan khusus, itu nanti kita juga disesuaikan. Kalau di kelas tersebut ada anak-anak berkebutuhan khusus, itu di bagian peserta didik. Nah, di praktek pedagogi, nah dituliskan tuh capaian pembelajaran. Nah, sejujurnya saya juga baru tahu Pak kalau ada capaian pembelajaran yang terbaru tahun 2025. Karena pada saat membuat ini saya juga masih memakai BSKAP tahun 2024 gitu. Jadi mungkin nanti bisa direvisi juga. Nah, di sini pendekatan pembelajarannya apa? Pendekatan pembelajarannya tentu saja pembelajaran mendalam. Karena ini pendekatan, bukan kurikulum. Kemudian nanti model pembelajarannya apa? PJBL atau Project Based Learning. Apakah selalu PJBL? Tentu saja tidak. Tergantung dari materi Bapak Ibu yang akan disampaikan. Jadi jangan berpikiran bahwa udah kalau kayak gitu nggak ada ceramah ya. Itu enggak juga Bapak Ibu. Jadi ceramah juga tetap digunakan tergantung dari materi Bapak Ibu apa dan nanti capaiannya itu sampai di mana. Apakah di memahami? Di pengalaman belajarnya apakah mengaplikasi, itu nanti dituliskan. Itu tujuan pembelajaran, itu metode, kemudian tujuan pembelajaran yang dituliskan, kemudian dituliskan asesmen. Nih, jadi di kerangkanya pembelajaran mendalam itu
harus ada asesmen. Nah, asesmen itu tuh ada 3 Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pasti sudah lebih paham lah bagaimana merumuskan asesmen gitu. Tapi yang harus ditekankan dalam pembelajaran mendalam ini adalah kita berfokusnya bukan pada hasil, tapi pada proses. Makanya di asesmen formatif yang diproses itu lebih banyak. Walaupun sebenarnya saya yakin di sekarang pun Bapak Ibu pasti sudah melakukan proses pembelajaran yang bermacam-macam gitu, dan bahkan ada yang bilang ih nilai anaknya udah kelihatan di Tarang. Ya enggak, karena kita tahu keseharian mereka gitu. Sebenarnya kita sudah menerapkan juga nih asesmen formatif yang seperti pembelajaran mendalam ini gitu. Nah, itu nanti dituliskan. Nah, kalau di kelompok saya kemarin asesmen awalnya apa itu dituliskan dalam RPP. Kemudian asesmen prosesnya apa, jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Karena tadi saya ada 4, jadi dituliskan asesmen prosesnya ada exit ticket itu untuk TP1. Seperti itu, nanti disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ada kemitraan pembelajaran. Nah, ini yang baru di pembelajaran mendalam ya, ada kemitraan. Jadi bagaimana menggabungkan materi pelajaran kita bukan hanya dengan kehidupan nyata, tapi dengan materi lain nih yang sebenarnya bisa disandingkan. Seperti untuk materi pernikahan ini, kemitraan pembelajarannya itu selain antar peserta didik, itu juga ada guru lintas mapel. Ada bahasa Indonesia, kemudian sosiologi, PPKN. Sebenarnya ini mungkin nyambungnya adalah kan kita asesmen formatifnya itu banyak, dan melihatnya itu sampai mengaplikasi, sampai merefleksikan pengennya di pembelajaran mendalam. Jadi biar mendalam dan holistik, kita tuh berkolaborasi gitu di pembelajaran mendalam ini. Jadi misalnya mata pelajaran saya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, atau seperti kemarin ya yang OT kelas ya Bunda ya, itu adalah gabungan dari PKN, sosiologi, bahasa Indonesia ya Bunda, sejarah itu digabung. Nah, ini juga sebenarnya menjadi apa yang bahan diskusi kita gitu. Karena ketika kita bikin RPP kan sebenarnya sendiri-sendiri gitu awalnya ya. Kemudian pada saat tiba-tiba proses pembelajaran pengen nih bikin. Nah, itu sebenarnya seharusnya disesuaikan dengan prosem nanti jatuhnya gitu. Jadi sudah direncanakan bermitra dengan siapa gitu. Itu sudah dimasukkan dalam rencana pembelajaran. Kemudian ada pemanfaatan digital. Kemudian ada diferensiasi pembelajaran, karena tadi pendekatannya gabung ya kalau di kelompok saya. Kemudian pengalaman belajar. Bapak Ibu, tadi kan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam itu ada 3. Ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, itu dituliskan Bapak Ibu di EPP-nya kita. Kalau di sini seperti biasa kita bikin kegiatan pembelajaran kan kegiatan awal, ngapain aja tuh, berdoa, salam, absen. Nah, kalau kemarin tuh kita tuh dituliskan kegiatan ini merupakan aktivitas apa? Berkesadaran. Kegiatan kita ice breaking itu masuknya kemana? Menggembirakan misalnya, itu dituliskan dalam RPP-nya kita. Kemudian yang untuk pengalaman belajarnya di kegiatan inti biasanya ada memahami. Jadi di sini yang pas agama, yang PAI pernikahan ini memahami itu aktivitas gurunya ngapain gitu. Ini RPP ini tentu saja tidak habis dalam satu waktu, karena kita cuma dikasih 2 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dituliskan di awal ini tuh berapa kali pertemuan gitu di atasnya. Kemudian ini memahaminya apa, aktivitas gurunya apa, nanti si muridnya ngapain. Kemudian pas mengaplikasikan, mungkin di pertemuan selanjutnya tuh sebenarnya kita melakukannya, implementasinya. Itu gurunya ngapain, anaknya ngapain, sampai dengan merefleksikan. Kemudian kita tulis penutup seperti biasa ya di RPP kan ada awal, inti, penutup. Kemudian yang paling baru dari pembelajaran mendalam itu ada refleksi. Refleksi dari murid dan guru. Jadi sebenarnya pasti kita sudah melakukan gitu, kayak anak-anak apa yang didapat hari ini, pasti gitu kan. Kalau udah selesai proyek atau apa, itu namanya juga refleksi di pembelajaran mendalam. Jadi anak diarahkan tidak hanya mengejar hasil, tapi proses yang dia dapat itu apa. Kan kalau di agama sebaik-baik manusia adalah yang belajar dari kesalahannya, bukan bermanfaat. Itu juga benar sih, bermanfaat. Belajar dari kesalahannya kemarin gitu. Jadi ketika mereka sudah
belajar, mengaplikasikan suatu materi, kemudian refleksi nih. Refleksinya bisa sendiri, refleksi murid, atau refleksi terbimbing oleh guru. Jadi si murid itu kayak, kalau kata kita mah introspeksi gitu. Tadi teh kita salahnya di mana ya? Misalnya kemarin waktu saya ngajarin Excel, oh ternyata salah masukin rumusnya, atau tidak menempatkan sama dengan di awal, jadi rumusnya nggak kelihatan. Jadi anak teh diminta untuk merefleksi, saya ini hari ini ngapain aja. Terus tadi salahnya di mana? Terus tadi yang benar itu yang mana aja yang harus dikuatkan gitu. Itu dimasukkan dalam RPP kita. Kemudian sudah, ini adalah LKPD. Tentu saja apakah ini saya buat sendiri, mikir sendiri? Enggak, ini bantuan AI ini. Dibantu sama ChatGPT Bapak Ibu. Jadi kita pergunakan saja pemanfaatan digital, bagaimana membuat LKPD, asesmen yang menarik untuk anak-anak gitu. Supaya pembelajaran mendalami ini terlaksana, terimplementasi gitu. Kalau dari saya sih segitu aja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Apa dibuka pertanyaan enggak boleh? Oh udah jam 12, baik. Kalau ada pertanyaan berarti didiseminasi bersama Miss Nenda dan Pak Mohon barengan ya. Masih ada berikutnya batch 4 gitu. Oh baik, kalau dari Bapak Pengawas apakah ada komentar? Cukup. Udah sama. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada